Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap saat, setiap waktu, tanpa pernah ada hentinya. Itu semua karena kemuliaan dan kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Maka sangatlah pantas untuk kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Adapun selanjutnya ingin kami sampaikan tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta keberkahan di dalam hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun judulnya adalah Rahasia Doa Seorang Mu'alaf. Kedua tangan penuh kebaikan dan semua doanya dikabulkan. Ini satu judul yang menimbulkan banyak pertanyaan karena seorang mu'alaf artinya seorang yang baru saja masuk Islam yang ada di zaman Rasulullah, dan saat itu seorang mu'alaf ini berasal dari gunung yang di sana disebut dengan sebutan Badwi, yaitu seorang gunung yang lugu, yang ilmu agamanya sangat rendah, namun Rasulullah memberikan doa yang luar biasa mustajabnya sehingga doanya dikabulkan. Padahal ia, menurut Rasulullah, itu belum bisa sholat, belum bisa membaca Al-Quran untuk bacaan sholatnya. Maka Rasulullah memberikan juga pengganti dari bacaan Al-Quran di dalam sholatnya dan doanya yang mustajab untuk seorang Badui tersebut. Kisahnya adalah sebagai berikut. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah Abu Aufa, katanya, materi pelajaran Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada seorang Badui atau orang yang baru saja masuk Islam yang berasal dari seorang gunung tentang sesuatu yang dapat memuaskan dari hafalan Al-Quran, yaitu Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya semua itu adalah pujian bagi Allah, lain mana bagianku. Seorang Badui bertanya sampai 5 kali, diulang sebanyak 5 kali. Sahut Badui, semua itu adalah pujian bagi Allah, lain mana bagianku. Seru beliau
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan tadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai pengganti seorang badui itu yang belum bisa membaca Al-Quran, maka sholatnya cukup dengan membaca itu. Karena memang ia seorang yang baru saja masuk Islam. Ya. Jadi agama Islam itu tidak menyulitkan, disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan dari seorang yang menjadi mu'alaf tersebut. Kemudian dialog tadi intinya, jika itu sebagai pengganti bacaan Al-Quran, lalu bagianku, maksudnya doa untuk aku apa setelah sholat itu, gitu. Maksudnya seorang badui tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan doa. Jadi dia sholat tapi juga minta doa. Ya, doa yang kaitannya dengan banyak, ya, dengan 1, 2, 3, 4, 5 permintaan. 5 permintaan. Yaitu yang bunyinya Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku. Yang kedua, rahmatilah aku. Yang ketiga, tunjukilah aku. Dan berilah rezeki serta selamatkanlah aku. Jadi Nabi Muhammad memberikan doa yang mustajab bagi seorang badui. Apalagi kalau kita yang sudah lama menjalankan agama Islam, maka akan lebih mustajab lagi. Dia yang berdoa, yang tadinya tidak pernah sholat, tetapi dengan doa ini sangat mustajab, sehingga semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana keterangannya? Ya, sebanyak 5 kali. Ya, tadi itu mengucapkan doa itu sebanyak 5 kali, dan semua itu dihitung dengan 10 jarinya oleh seorang badui tadi. Ya, jadi 5 yang tadi itu membaca Subhanallah itu 5 kali, kemudian membaca Allahumma gfirli itu 5 kali, ya, dengan jumlahnya menjadi 10. Nah, lalu sesudah dia pergi, ya, seorang badui tadi setelah diajarkan oleh Rasulullah pertama kali karena belum bisa sholat, maka disuruh membaca tasbih yang tadi itu, ya. Itu sudah sebagai pengganti bacaan Al-Quran di dalam sholatnya bagi seorang yang mu'alaf. Kemudian yang itu disuruh sebanyak 5 kali sehari semalam. Kemudian setelah itu Nabi mengajarkan doa supaya doa itu memberkati seorang badui tadi. Ya, kemudian setelah seorang badui tadi pergi, maka Nabi bercerita dengan sahabatnya. Dengan sabda beliau, Nabi Muhammad SAW, sungguh kedua tangan badui itu dengan doa yang tadi dipenuhi kebaikan, dipenuhi keberkahan. Jika melaksanakan materi yang baru saja disampaikan oleh Nabi tadi, maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan doa ini yaitu Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Itu doa pendek, ya, bagi seorang yang ini khususnya bagi seorang pemula yang sedang berdoa. Dengan doa ini sangat mustajab, apalagi seorang yang sudah lama menjalankan perintah-perintah Allah dengan ketaatan-ketaatannya. Insya Allah akan lebih makbul, sehingga kedua tangannya dipenuhi dengan keberkahan, dengan kebaikan, sehingga semua doanya,
semua permintaannya kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, itu semua datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.